Halo, saya atas nama Yoko Sasi, MPM 12200038. Mahasiswa Universitas Timur, program studi agribisnis. Di sini saya akan mengaparkan materi saya tentang perang internasional, itu teori Heckscher-Ohlin. Baik, kita langsung dalam materi. Yang pertama, tentang teori Heckscher-Ohlin merupakan model analisis perang internasional antara dua negara yang mempunyai karakteristik tersendiri. Teori ini mempunyai dua kondisi penting sebagai dasar dari munculnya perang internasional, yaitu ketersediaan faktor produksi dan intensitas dalam pemakaian faktor produksi atau proporsi faktor produksi. Oleh karena itu, teori ini sering disebut teori proporsi atau ketersediaan faktor produksi. Teori Heckscher-Ohlin memprediksikan bahwa pola perangan internasional akan ditentukan oleh sumber daya yang berlebih antar negara. Negara yang mempunyai sumber daya modal lebih besar dan tenaga kerja akan memproduksi barang modal intensif, sementara negara dengan sumber daya tenaga kerja yang berlebih dibandingkan modal akan memproduksi barang tenaga kerja intensif. Salah satu manfaat dari teori perangan menurut Heckscher-Ohlin bahwa teori tersebut menawarkan ramalan yang realistis tentang bagaimana cara perangan mempengaruhi distribusi pendapatan antara kelompok yang memiliki faktor produksi yang berbeda. Teori HO dan fakta bersepakat dalam satu hal, yaitu bahwa perangan internasional hampir dapat dipastikan akan membagi masyarakat menjadi kelompok yang memperoleh manfaat perangan dan tidak memperoleh manfaat karena perubahan dalam harga komoditi secara relatif hampir dapat dipastikan akan memberikan anugerah bagi beberapa faktor produksi atas pengorbanan faktor lainnya. Menurut Salvatore, teori Heckscher-Ohlin didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, hanya terdapat dua negara, dua komunitas atau X dan Y, dan dua faktor produksi atau tenaga kerja dan modal. Dua, kedua negara tersebut memiliki dan menggunakan teknologi dan metode yang sama dalam produksi. Yang ketiga, komunitas X bersifat padat karya, sedang Y padat modal. Hal ini berlaku pada dua negara. Yang keempat, kedua komunitas sama-sama diproduksi berdasarkan skala hasil yang konstan dan sama-sama terjadi kedua negara. Yang kelima, masing-masing negara tetap memproduksi kedua jenis komunitas tersebut sekaligus meskipun dalam komposisi yang berbeda. Keenam, selera permintaan di kedua negara tersebut persis sama. Yang ketujuh, terdapat kompetisi sempurna dalam pasar produk dan pasar faktor produksi. Yang kedelapan, terdapat mobilitas faktor yang sempurna dalam negeri namun tidak ke luar negeri. Yang kesembilan, sama sekali tidak ada hambatan perdagangan antara negara baik dalam biaya transportasi, tarif maupun berbagai bentuk hambatan lainnya. 10. Semua sumber daya digunakan secara maksimal dan produktif. Yang terakhir, terjadi keseimbangan perdagangan internasional antara dua negara atau jumlah ekspor dan impor persis sama. Baik, mungkin contohnya langsung dilihat dari tabel yang tertera di materinya. Penjelasan untuk tabel yang di atas. Tabel di atas menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional atau gain from trade yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori HO. Tabel tersebut disusun dengan menggunakan asumsi 2 banding 2 atau dua negara, dua komoditi dan dua faktor produksi. Sesuai dengan konsep titik singgung antara isocost dan isogoen, masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang paling
optimal sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Dari tabel tersebut, kita dapat gambarkan tentang penggunaan asumsi teori HO. Yang pertama, perang internasional terjadi antara dua negara, dalam hal ini Indonesia dan Korea Selatan. Yang kedua, setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama, misalnya 300 sepatu dan 800 televisi. Yang ketiga, setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital, dengan jumlah proporsi yang berbeda. Kesimpulan dalam materi ini, inti yang mendasari pemikiran teori ini adalah bahwa negara-negara mempunyai selera dan preferensi yang sama, menggunakan teknologi yang sama, kualitas dari faktor-faktor produksi yang sama, menghadapi skala tambahan hasil yang konstan, dan tetapi memiliki perbedaan dari sumber daya alam atau ketersediaan faktor-faktor produksi. Berikut buku yang dijadikan referensi adalah Ekonomi Internasional. Terima kasih.